Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Cahyati dari Fakultas Teknik Industri. Ingin mempresentasikan tentang perkembangan industri Indonesia. Industri di Indonesia. Istilah industri diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang yang kualitas tinggi dalam kegunaan, termasuk kegiatan rancang bangun dan perkayasaan industri. Dengan demikian, industri merupakan bagian dari proses produksi. Bahan-bahan industri diambil secara langsung maupun tidak langsung, kemudian diolah jadi menghasilkan barang yang layak lebih bagi masyarakat. Kegiatan proses produksi dalam industri itu disebut dengan perindustrian. Sebagai negara agraris, peran industri dan dalam perekonomian Indonesia dengan sejarah perkembangannya begitu sangat berarti. Tujuan pembangunan industri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam atau hasil budidaya, serta memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Pengaruh industri terhadap lingkungan. Gejala umum pencemaran lingkungan akibat limbah industri. Yang pertama, air sungai atau air sumur sekitar lokasi industri tercemar. Yang semula berwarna jernih berubah menjadi keruh berbuih dan berbau busuk, sehingga tidak layak dipergunakan lagi oleh warga masyarakat sekitar untuk mandi, mencuci, apalagi untuk bahan baku air minum. Yang kedua, kesehatan terganggu. Ditinjau dari segi kesehatan warga masyarakat sekitar dapat timbul penyakit dari yang ringan seperti gatal-gatal pada kulit sampai yang berat berupa cacat genetik pada anak cucu dan generasi berikut. Yang ketiga, kelangkaan air tawar semakin terasa, khususnya di musim kemarau, sedangkan di musim penghujan cenderung terjadi banjir yang melanda banyak daerah yang berakibat merugikan akibat kondisi ekosistemnya yang telah rusak. Yang keempat, temperatur udara maksimal dan minimal sering berubah-ubah. Bahkan temperatur tertinggi di beberapa kota seperti Jakarta sudah mencapai 30 derajat Celcius. Perkembangan industri di Indonesia. Perkembangan industri melibatkan berbagai penemuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia. Kegiatan pembangunan ditunjang oleh tumbuhnya berbagai jenis industri dengan berbagai jenis kegiatan. Pertama, aneka industri mempunyai peranan cukup besar dalam pembangunan industri secara keseluruhan, yakni dapat menjadi penghubung antara industri hulu dan industri hilir. Industri hulu adalah industri yang memproduksi bahan baku dan bahan penolong untuk keperluan industri lainnya. Contohnya, industri besi, baja, pemintalan, dan lain-lain. Sedangkan industri hilir adalah industri yang memakai bahan dasar dari hasil industri hulu untuk memproduksi barang yang siap dipakai konsumen. Di Indonesia, aneka industri memanfaatkan teknologi yang lebih sederhana dan memperluas kesempatan kerja, sehingga di sini dapat menyerap tenaga kerja. Jadi, dengan aneka industri, pembangunan Indonesia dapat maju, bahkan berhasil memproduksi barang ekspor. Yang kedua, industri logam dasar. Perkembangan industri berkembang pesat. Kenyataan ini menyebabkan industri dasar mempunyai peran yang cukup besar dalam proses industrialisasi. Yang ketiga, industri non-manufacturing. Industri non-manufacturing adalah industri-industri yang bergerak di bidang ini, ialah industri pariwisata, industri pertambangan dan penggalian, serta pertanian, kehutanan, dan lain-lain.
Dalam hal ini berarti industri-industri seperti itu juga akan mampu memberikan kontribusi bagi devisa negara, karena hasilnya pun dapat dijadikan sebagai komoditi ekspor. Oleh karenanya, industri ini menjadi sangat penting, bahkan memiliki peranan yang sangat berarti bagi perekonomian negara. Namun, banyak negara juga tidak memiliki potensi ini. Di Indonesia, pertambangan dan pertanian menjadi sub terpenting, mengingat mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani atau negara agraris. Itulah yang menyebabkan industri di Indonesia semakin beragam. Aglomerasi dan klaster perkembangan industri Indonesia. Istilah aglomerasi muncul pada dasarnya berawal dari ide Marshall tentang penghematan aglomerasi atau agglomeration economics, atau dalam istilah Marshall disebut sebagai industri terlokalisir atau localized industries. Agglomeration economies atau localized industries menurut Marshall muncul ketika sebuah industri memilih lokasi untuk kegiatan produksinya yang memungkinkan dapat berlangsung dalam jangka panjang. Aglomerasi adalah gabungan kumpulan dua atau lebih pusat kegiatan, tempat pengelompokan berbagai macam kegiatan dalam satu lokasi atau kawasan tertentu. Dapat berupa kawasan industri, permukiman, perdagangan, dan lain-lain yang dapat saja tumbuh melewati batas administrasi kawasan masing-masing, sehingga membentuk wilayah baru yang tidak terencana secara sempurna. Terdapat beberapa teori yang berusaha mengupas tentang masalah aglomerasi. Aglomerasi berbeda dengan klaster, terutama dilihat dari sisi keanekaragaman dan spesialisasi. Aglomerasi dapat dilihat dari teori klasik. Pada teori ini, aglomerasi dianggap sebagai proses yang menghasilkan kota. Kendati demikian, setiap aglomerasi tidak selalu memunculkan suatu kota. Perbedaan antara aglomerasi dan kota terletak terutama pada perbedaan antara kesederhanaan, simplicity, dan kompleksitas. Teori klasik mengenai aglomerasi berargumen bahwa aglomerasi muncul karena pelaku ekonomi berupa mendapatkan penghematan aglomerasi atau agglomeration economies, baik karena penghematan lokasi maupun penghematan urbanisasi, dengan mengambil lokasi yang saling berdekatan. Penghematan lokasi terjadi apabila biaya produksi perusahaan pada suatu industri menurun ketika produksi total dari industri tersebut meningkat, atau dengan berlokasi di dekat perusahaan lain dalam industri yang sama. Suatu perusahaan dapat menikmati beberapa manfaat, sedangkan penghematan urbanisasi atau urbanization economies terjadi bila biaya produksi suatu perusahaan menurun ketika produksi seluruh perusahaan dalam wilayahnya perkotaan yang sama meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.